ingin menampilkan video presentasi kami tentang penyerapan dan pencernaan lemak dan protein. Selamat menyaksikan! Pada bagian pertama, kita akan membahas terkait protein. Sebelum melangkah ke materi yang lebih jauh, kita tentunya harus tahu dong apa protein itu sendiri. Jadi protein itu tersusun dari asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida yang mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadang-kadang sulfur. Lalu, apa sih fungsi protein itu sendiri? Jadi, fungsi utama pada protein, kelompok kami akan menjelaskan secara terbagi. Jadi, pada bagian pertama itu ya struktural. Jadi, struktural ini berfungsi sebagai jaringan tubuh seperti kolagen dan keratin. Yang kedua yaitu enzimatik. Jadi enzimatik berfungsi sebagai mengkatalis reaksi biokimia. Yang ketiga yaitu transport. Jadi transport berfungsi sebagai memfasilitasi dan sebagai penggerak seperti hemoglobin, albumin dan transferin. Yang kelima ada hormonal dan regulator. Jadi hormonal dan regulator ini berfungsi sebagai insulin, glukagon, dan growth hormone. Yang keenam ada imunitas. Imunitas itu sendiri berfungsi sebagai antibodi. Yang ketujuh ada buffer, yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan asam dan basa. Yang terakhir ada energi. Nah, energi itu berfungsi sebagai sumber energi bila karbohidrat dan lemak itu terbatas. Selanjutnya klasifikasi asam amino. Yang pertama berdasarkan struktur seperti rantai alifatik, aromatik, sulfur, basa, asam, dan sebagainya. Yang kedua berdasarkan muatan listrik seperti bermuatan positif, bermuatan negatif, dan netral. Yang ketiga berdasarkan polaritas seperti polar dan non-polar. Jadi senyawa polar itu sendiri memiliki distribusi muatan elektron yang tidak merata, yang dapat menciptakan kutub positif dan negatif parsial seperti air. Sebaliknya, senyawa non-polar itu sendiri memiliki pembagian elektron yang merata dan tidak memiliki kutub yang jelas. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang keempat berdasarkan esensialitas. Nah, pada bagian terakhir ini dibagi pula menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu esensial yang harus dari diet, misalnya leusin, lisin, dan metionin. Yang kedua yaitu non-esensial yang dapat disintetis oleh tubuh. Yang ketiga yaitu kondisional esensial, misalnya glutamin dan arginin pada kondisi tertentu. Asam amino yang digunakan tubuh berasal dari 2 sumber utama, yaitu eksogen dan juga endogen. Sumber eksogen adalah asam amino yang diperoleh dari makanan sehari-hari yang kita makan. Bahan pangan hewani seperti daging, ikan, telur, dan susu yang kaya akan protein lengkap yang menyediakan semua asam amino esensial. Sementara itu, bahan pangan nabati seperti kacang-kacangan, serealia, dan biji-bijian juga menyumbang asam amino yang penting meskipun komposisinya kadang kurang seimbang. Yang kedua yaitu sumber endogen, yaitu berasal dari dalam tubuh sendiri, yaitu hasil degradasi atau pemecahan protein tubuh, pengelupasan sel epitel usus yang sudah tua, serta pemecahan enzim pencernaan yang sudah tidak aktif. Proses ini membuat tubuh tetap memiliki pasokan asam amino meskipun asupan makanan sedang terbatas. Protein yang dikonsumsi akan mengalami proses pencernaan sejak dalam lambung. Di dalam lambung, asam lambung atau HCl berfungsi untuk mendenaturasi protein sehingga strukturnya menjadi lebih sederhana dan terbuka. Pada saat yang sama, pepsinogen yang disekresikan oleh sel lambung diaktifkan oleh HCl menjadi pepsin. Enzim pepsin kemudian memutus ikatan peptida pada rantai protein yang pada akhirnya menghasilkan polipeptida yang lebih pendek. Proses pencernaan berlanjut di usus halus ketika kain dari lambung merangsang pelepasan hormon CCK dan sekretin. Kedua hormon ini menstimulasi pankreas untuk mengeluarkan enzim pencernaan dalam bentuk tidak aktif
atau zimogen, seperti tripsinogen, kimotripsinogen, proelastase, serta prokarboksipeptidase. Enteropeptidase yang terdapat pada permukaan sel usus mengubah tripsinogen menjadi tripsin. Tripsin yang aktif kemudian akan mengaktifkan enzim-enzim pankreas yang lainnya bersama-sama enzim tripsin, kimotripsin, elastase, dan karboksipeptidase memecah polipeptida menjadi potongan yang lebih kecil berupa oligopeptida. Pemecahan ini dilanjutkan oleh enzim Bruch border seperti aminopeptidase, dipeptidase, dan tripeptidase sehingga terbentuklah asam amino bebas, dipeptida, dan tripeptida. Hasil akhir dari pencernaan ini kemudian diserap oleh sel usus atau enterosit, yang dimana asam amino bebas masuk ke dalam enterosit melalui transport aktif yang bergantung pada ion natrium atau hidrogen. Dengan adanya transporter spesifik untuk tiap jenis asam amino, dipeptida dan tripeptida diserap melalui transporter PEPT1 yang bergantung pada proton. Kemudian sebagian besar dihidrolisis kembali menjadi asam amino bebas di dalam enterosit. Namun, sebagian kecil lainnya peptida dapat tetap masuk ke dalam sirkulasi dalam bentuk utuh dan berperan dalam sistem imun seperti peptida prolin. Setelah itu, asam amino dilepaskan dari enterosit menuju vena porta dan dibawa ke hati untuk diolah lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan tubuh masing-masing. Hasil akhir pencernaan protein berupa asam amino bebas, dipeptida dan tripeptida akan diserap oleh sel usus atau enterosit melalui mekanisme yang berbeda. Pertama yaitu asam amino bebas diserap dengan sistem transport aktif yang bergantung pada ion natrium atau hidrogen. Setiap kelompok asam amino memiliki transporter spesifik, misalnya untuk asam amino netral, asam, basa, maupun aminoasid seperti prolin. Dengan cara ini, berbagai jenis asam amino dapat masuk ke dalam enterosit secara efisien. Kemudian yang kedua yaitu dipeptida dan tripeptida diserap melalui transporter PEPT1 yang bekerja dengan memanfaatkan gradien proton. Setelah masuk ke dalam enterosit, sebagian besar dipeptida dan tripeptida dihidrolisis kembali menjadi asam amino bebas oleh enzim intraseluler. Namun, sebagian kecil peptida dapat tetap bertahan dalam bentuk utuh dan masuk ke sirkulasi. Peptida-peptida ini memiliki fungsi penting, misalnya dalam sistem imun, contohnya peptida prolin. Setelah itu, asam amino hasil dari penyerapan dilepaskan dari enterosit menuju ke aliran darah melalui vena porta. Dari sini, asam amino akan dibawa ke hati untuk dimanfaatkan lebih lanjut, baik sebagai bahan baku sintesis protein, pembentukan enzim, hormon, maupun untuk kebutuhan energi jika diperlukan. Nah, yang selanjutnya yaitu lemak atau yang sering kita sebut dengan lipid. Lipid atau lemak adalah senyawa organik yang tersusun dari karbon, hidrogen, dan sedikit oksigen. Dia ini bersifat tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik. Sifat ini disebabkan oleh struktur lipid yang sebagian besar terdiri dari rantai hidrokarbon panjang yang bersifat hidrofobik atau takut akan air. Nah, apa sih fungsi dari lemak? Yaitu yang pertama sebagai energi. Lemak adalah sumber energi paling padat, menyediakan 9 kilokalori per gramnya, jauh lebih tinggi dari karbohidrat dan protein. Lemak juga berfungsi sebagai cadangan energi jangka panjang yang disimpan dalam tubuh dalam bentuk trigliserida. Yang kedua yaitu struktural. Lemak merupakan komponen utama dalam pembentukan membran sel seperti fosfolipid dan kolesterol yang berfungsi sebagai pembatas dan pengatur keluar masuknya zat-zat ke dalam sel. Yang ketiga yaitu isolasi dan perlindungan. Lemak berfungsi sebagai lapisan isolasi untuk melindungi organ vital dari benturan fisik dan menjaga suhu tubuh tetap stabil. Yang keempat yaitu prekursor molekul penting, di mana ini berfungsi sebagai sintetis berbagai molekul penting dalam tubuh, termasuk hormon steroid atau yang kita kenal dengan seperti hormon seks dan adrenal, vitamin D dan garam empedu.
Yang kelima yaitu transportasi vitamin larut lemak. Lemak berperan sebagai kendaraan untuk mengangkut vitamin larut lemak. Contohnya seperti vitamin A, D, E, dan K dari seluruh usus ke seluruh tubuh agar dapat diserap dengan baik. Struktur dan kepentingan biologis. Asam lemak adalah rantai karbon panjang yang memiliki gugus karboksil di salah satu ujungnya. Rantai ini bisa berupa ikatan tunggal asam lemak jenuh atau ikatan ganda asam lemak tak jenuh. Yang kedua yaitu trigliserida. Trigliserida adalah bentuk utama penyimpanan energi jangka panjang dalam tubuh. Mereka disimpan dalam sel-sel lemak adiposfat dan dapat dipecah untuk menghasilkan energi saat dibutuhkan. Yang ketiga yaitu fosfolipid. Fosfolipid adalah komponen utama pembentukan membran sel. Yang keempat yaitu sfigolipid, memiliki peran penting dalam struktur membran saraf dan juga terlibat dalam jalur pensinyal sel khususnya pada sistem saraf. Yang kelima yaitu sterol atau kolesterol dan turunannya, di mana kolesterol merupakan prekursor atau bahan baku untuk berbagai molekul vital termasuk hormon steroid seperti testosteron, estrogen, dan kortisol, vitamin D, dan garam empedu yang penting untuk pemecahan lemak. Yang kedua, sumber lipid. Dari diet itu minyak nabati, daging, mentega, ikan, dan produk susu. Yang kedua, dari tubuh, sintesis asam lemak, trigliserida, dan kolesterol. Yang ketiga, dari rekomendasi asupan, bebas jumlah total lemak, jenis asam lemak, PUFA, MUFA, SFA, serta kolesterol diet. Nah, selanjutnya adalah pencernaan lemak. Jadi yang pertama itu mulut dan lambung. Lipase lingual dan lipase lambung memecah trigliserida menjadi rantai pendek atau medium. Lalu yang kedua itu usus halus. CCK memicu pelepasan empedu menjadi emulsifikasi lemak. Lalu lipase pankreas dan kolipase memecah trigliserida menjadi 2 monosikliserol dan asam lemak bebas. Lalu fosfolipase A2 menjadi fosfolipid lalu menghasilkan lisofosfolipid dan asam lemak. Lalu yang terakhir itu kolesterol estrase menjadi kolesterol estrase lalu menghasilkan kolesterol bebas dan asam lemak. Baik, selanjutnya yaitu penyerapan lemak. Jadi pencernaan ini bergabung dengan garam empedu membentuk misel. Jadi yang pertama itu mekanisme absorpsi. Jadi yang pertama protein independent diffusion atau difusi pasif. Yang kedua protein dependent transport atau via transporter khusus. Nah, yang kedua ada di introsit. Jadi asam lemak dan 2 monosikliserol memecah menjadi resterifikasi lalu menjadi trigliserida, lalu bergabung dengan kolesterol dan fosfolipid dan dibungkus protein lalu menjadi kilomikron. Nah, yang ketiga itu transport keluar. Nah, kilomikron masuk ke sistem infantil lalu sirkulasi darah. Baik, selanjutnya yaitu transport dan penyimpanan lemak. Setelah lemak diserap di usus halus, tubuh mengangkutnya lewat lipoprotein. Ada 4 jenis utama yang berperan di sini. Yang pertama kilomikron yang membawa trigliserida dari usus ke jaringan tubuh. Kedua, VLDL yang berasal dari hati dan juga membawa trigliserida. Ketiga, LDL yang kaya kolesterol. Kalau jumlahnya berlebihan bisa menyebabkan penumpukan di pembuluh darah dan memicu aterosklerosis. Terakhir, HDL yang berfungsi membawa kolesterol dari jaringan kembali ke hati. Semua lipoprotein ini berperan penting dalam distribusi dan penyimpanan lemak.
baik sebagai sumber energi maupun untuk pembentukan struktur tubuh. Baik, adapun kesimpulan, protein dan lemak memiliki mekanisme pencernaan dan penyerapan yang berbeda-beda. Semua sama-sama penting bagi tubuh. Protein ini dipecah menjadi asam amino dan dialirkan ke hati melalui vena porta. Sedangkan lemak dipecah menjadi asam lemak dan monoasidgliserol. Kemudian dibawa sebagai kilomikron melalui sistem limfatik dan ke sirkulasi darah. Insulin berperan sebagai hormon anabolik yang mengatur keduanya dengan mendorong penyimpanan lemak serta merangsang sintesis protein. Hal ini menjadi insulin kunci dalam keseimbangan energi dan pembentukan jaringan tubuh.